Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzahi an simatil hudusi wal alwani wal kaifiyat. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwah wal muftaqiru ilayhi kullu syai'in fi sa'iril awqat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil haudi wasyafa'ah wa ala alihi mufaddilina ala sairil umam wa sabil faizina bi anwa'il khairati wa ni'am. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Saudara-saudara yang berbahagia, yang pada kesempatan malam ini hadir bersama-sama untuk mengikuti kajian ilmu tauhid. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sifat 20 dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan malam hari ini kita telah sampai kepada sifat kaunuhu hayyan, yang merupakan sifat ma'nawiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu hayyan, dan wajib bagi haknya Allah Ta'ala memiliki sifat kaunuhu hayyan, bahwasanya keberadaan Allah itu zat yang maha hidup. Wa huwa, adapun sifat kaunuhu hayyan itu sifatul lahu ta'ala, merupakan sifat yang tetap adanya pada Allah Ta'ala, azaliyatun, yang bersifat azali, mughayiratul lil hayati, yang membedakannya dengan sifat hayat, lakinnaha lazimatul laha, tetapi sifat kaunuhu hayyan itu merupakan kelaziman dari sifat hayat. Wa huwa, sifat kaunuhu hayyan itu amrun i'tibarun, merupakan perkara i'tibar, merupakan perkara i'tibar atau ungkapan. Laisa lahu tahaqqaqun lillah fi nafsihi, yang tidak ada perkara tersebut kenyataannya kecuali di dalam fi nafsihi faqat, kecuali di dalam dirinya Allah Ta'ala sendiri. Wa didduhu kaunuhu mayyitan, dan lawan daripada sifat kaunuhu hayyan itu adalah kaunuhu mayyitan, bahwasanya keberadaan Allah itu mati. Wa dalilu ala dzalika dalilul hayat. Nah, sedangkan dalil daripada sifat kaunuhu hayyan itu ala dzalika dalilul hayat, yaitu terletak pada dalil sifat hayat. Dalilnya sama dengan sifat hayat. Wa in syi'ta qulta wad dalilu ala wujubihi lahu ta'ala, dan apabila kamu menghendaki untuk mengatakan kamu wad dalilu dengan dalil ala wujubihi, terhadap sifat atau wajibnya sifat kaunuhu hayyan itu lahu ta'ala, bagi Allah Ta'ala, anal kauna hayyan lazimu liqiyami hayati bihi ta'ala, bahwasanya kaunuhu hayyan itu merupakan lazim bagi tegaknya sifat hayat di dalam Allah Ta'ala. Wa haitsu wajabatu lahu ta'ala, dan di mana wajib kepada Allah Ta'ala hadhi sifatun, sifat ini yaitu sifat kaunuhu hayyan itu, istihala alaihi didduha, maka mustahillah bagi Allah Ta'ala lawan daripada sifat kaunuhu hayat, yaitu kaunuhu mayyitan, jadi mustahil. Saudara-saudara ya sekalian, seperti kita maklumi bersama bahwa, atau sudah kita ketahui di dalam materi sebelumnya, di dalam sifat ma'ani, yaitu sifat Allah hayat,
bahwa Allah ini adalah zat yang maha hidup. Allah ini zat yang maha hidup, baik secara akli maupun secara nakli. Ini sangat masuk akal. Artinya tidak mungkin Tuhan itu tidak hidup, tidak mungkin, tidak mungkin Tuhan itu tidak hidup. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak hidup atau yang mati itu bisa berbuat sesuatu? Sesuatu yang mati maka tidak akan punya qudrat dan iradah. Sesuatu yang mati maka bisa dipastikan tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan untuk berbuat sesuatu, ya. Oleh karena itu wajiblah bagi Tuhan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat hayat. Nah kemudian karena Allah ini memiliki sifat hayat, maka lazimlah keberadaan Allah itu memiliki sifat kaunuhu hayyan, ya. Lazim Allah itu memiliki sifat kaunuhu hayyan, jadi keberadaannya selalu hidup. Nah perlu kita pahami bahwa hidupnya Allah ini tentu saja jangan disamakan dengan hidupnya makhluk. Kalau makhluk walaupun hidup pasti, ya, ada kelemahannya. Contohnya apa? Walaupun hidup, manusia kadang tidur, ya, kadang lupa, kadang lalai. Nah itu walaupun hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sifat hayyannya itu tidak memiliki sifat atau tidak pernah tidur, ya. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai dengan sifat hidupnya itu, ya, dengan sifat hayatnya itu. Nah, berbeda dengan makhluk yang lain. Makhluk siapapun gitu, termasuk binatang, itu ada tidurnya, ada lupanya, ada lalainya, ada lengahnya, dan seterusnya. Dan kemudian yang pasti bahwa makhluk itu tidak kekal, ya. Makhluk itu tidak kekal, tidak abadi. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat hayatnya ini itu hidupnya kekal selama-lamanya. Hidupnya tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya, ya. Hidupnya tidak dihidupkan dan juga tidak akan pernah mati. Nah, berbeda dengan makhluk, hidupnya itu karena dihidupkan dan kemudian mengalami kematian atau berakhir kehidupannya, ya, di alam dunia ini. Nah itu bedanya. Ini penting bagi kita untuk memahami bahwa Allah itu memiliki sifat hidupnya itu merupakan qadim, ya, terdahulu, kemudian qawim, tetap hidupnya adanya, kekal selama-lamanya, tidak berubah sedikit pun di dalam proses kehidupannya, ya. Dan tidak ada lupa, tidak ada lalai, tidak ada ngantuk, dan seterusnya. Apa hikmahnya di sini kita memiliki keyakinan dari sifat kaunuhu hayyan ini akan menimbulkan di dalam diri kita rasa mawas diri, ya. Kalau kita sudah memahami tentang sifat Allah kaunuhu hayyan ini dan mengerti bahwa Allah itu adalah zat yang maha hidup, yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, ya, tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, maka kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya akan selalu mawas diri. Dengan kata lain, bahwa kita tidak akan lepas daripada pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan lepas, karena Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kalau kita sering ngantuk, sering tidur, sering lupa, sering lalai, ya, dan sebagainya. Allah tidak demikian. Jadi setiap gerak-gerik kita, langkah hidup kita itu berada di dalam pengawasan zat yang maha hidup. Selain itu, saudara-saudara sekalian, hikmahnya bertauhid dengan sifat kaunuhu hayyan ini sekaligus untuk menimbulkan
rasa optimisme di dalam diri kita, termasuk harapan di dalam diri kita, keyakinan di dalam diri kita, karena Allah ini tahu tentang kondisi diri kita. Allah mengerti dan tahu keadaan diri kita, baik secara zahir maupun secara batin. Maka sesungguhnya kita tidak akan pernah merasa sendirian di dunia ini. Walaupun kita berada sedang sendirian, kita tidak akan merasa sendirian. Karena ada Allah yang bersama kita, Allah yang menyaksikan kita, dan Allah yang memahami dan mengerti serta mengetahui keberadaan kita. Sedang apa pada saat itu Allah tahu. Apa yang kita harapkan dan apa yang kita butuhkan Allah tahu. Sehingga dengan demikian kita akan terhindar dari rasa putus asa, rasa pesimis, ya, rasa tidak yakin tentang kehidupan ini. Walaupun kita mengerti bahwa dunia ini memang tempatnya segala kesusahan, tempatnya segala ujian, tempatnya segala cobaan, itu adalah dunia. Tempatnya kita berjuang itu adalah di dunia. Ini merupakan sifat duniawi seperti itu. Oleh karena itu, karena sifat duniawi yang seperti tadi, penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, penuh dengan ujian, penuh dengan berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita, baik secara zahir maupun batin, maka tauhid ini akan menambah keyakinan di dalam diri kita bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dalam kehidupan ini, walaupun dengan sifat dunia yang seperti itu. Kenapa? Karena ada zat yang maha hidup yang mengetahui keberadaan kita, zat yang maha hidup yang mengerti keadaan kita. Tinggal bagaimana kita bertakarub kepadanya. Terserah kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang tidak memiliki tauhid, tentu saja akan kehilangan arah. Dia akan bingung di dalam menghadapi kehidupan ini. Terlebih-lebih ketika menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Seakan-akan dia kehilangan arah, kehilangan tempat bergantung. Kepada siapa dia harus mengadukan persoalan kehidupannya. Apabila ada perkataan seperti itu, kepada siapa saya harus mengadu? Berarti dia tidak mengerti bahwa ada Allah di balik itu semua. Kalaupun kita tidak bisa mengadu kepada manusia, yakinlah Allah lah tempat kita mengadu. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Yakin kepada zat yang maha hidup yang menyaksikan kita. Dan dia mendengar setiap doa-doa kita. Sampaikanlah kepadanya, memohonlah kepadanya, mintalah kepada, bergantunglah kepadanya, bertawakallah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, ini merupakan dalil daripada sifat hayat atau kaunuhu hayat. Di dalam surat Al-Furqan ayat 58. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, la yamut, yang tidak mati, wasabbih bihamdihi, dan bertasbih dengan memujinya, wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Nah, di sini jelas di dalam surat Al-Furqan ini kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak mati. Jadi kita gantungkan harapan kita, serahkan hidup dan mati kita hanya kepadanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Bukankah kalimat ini yang selalu kita ucapkan di dalam doa iftitah ketika sholat 5 waktu? Hakikatnya berarti kita bertauhid kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tauhid ini akan menuntun kita untuk selalu berserah diri, bertawakal kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah berazam tentang sesuatu, akan melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, jangan lupa fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena kita sebagai makhluk yang dhaif. Hanya Allah zat yang maha hidup yang mengetahui baik dan buruknya. Hanya Allah zat yang maha hidup yang mengetahui bagus dan tidaknya, berhasil dan tidaknya. Oleh karena itu serahkanlah kepadanya atas segala rencana-rencana kita, ikhtiar kita. Inilah yang disebut dengan tawakal. Jadi tawakal yang benar itu harus diawali dengan ikhtiar terlebih dahulu, baru kemudian bertawakal. Kalau tanpa ikhtiar kemudian kita katakan saya bertawakal kepada Allah tapi tidak melakukan ikhtiar, itu namanya bukan tawakal yang benar. Ya contoh sederhana, apabila misalkan kita ingin lulus ujian, maka belajarlah terlebih dahulu. Ya. Belajarlah terlebih dahulu, yang serius belajar, bersungguh-sungguh belajar. Nah kemudian ketika mengerjakan soal ujian, bertawakallah kepada Allah. Gitu. Setelah kita berikhtiar, belajar, kemudian bersungguh-sungguh mengerjakan soal-soal, setelah itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepadanya, diiringi dengan doa tentunya tentang harapan-harapan kita kepada Allah. Karena kita tahu, kita yakin bahwa zat yang maha hidup melihat dan mengetahui apa yang kita rencanakan. Tadi sudah dikatakan, bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak mati. Alladzi la yamut, yang tidak mati. Dipertegas dalam surat Al-Furqan tadi. Artinya Allah hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mengalami kematian. Ini adalah dalilnya. Al-Furqan ayat 58. Kita diperintahkan untuk bertawakal karena Allah mengetahui dosa-dosa hamba-Nya. Di sini itu tadi dengan kalimatnya wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira. Jadi Allah mengetahui dosa-dosa hamba-Nya. Artinya apa? Kita tidak bisa berlepas diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melakukan dosa sekecil apapun. Tidak ada dosa yang bisa tersembunyi atau disembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun dosa atau kesalahan yang kita lakukan, Allah menyaksikan, Allah mengetahui dosa-dosa hamba. Nah diharapkan dengan tauhid ini, dengan kaum hayyan ini, kita akan selalu berhati-hati, ya, berhati-hati di dalam melangkah dan bersikap di dalam kehidupan ini, agar jangan sampai kita tergelincir di dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan melanggar perintah-perintah Allah. Kemudian apabila terlanjur melakukan kesalahan, terlanjur melakukan dosa, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tahu dosa-dosa hamba-Nya. Segeralah bertaubat. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia selain Nabi yang bisa terlepas daripada kesalahan dan dosa-dosa. Siapapun dia, pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa di sepanjang hidupnya. Dan dosa yang dilakukan ini tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Oleh karena itu, karena Allah tahu tentang dosa kita, maka bagaimana kita bisa bersembunyi dari Allah? Oleh karena itu, bertaubatlah segera. Karena Allah Al-Ghafur, Allah Zat yang Maha Pengampun. Ya, bertaubatlah kepadanya. Dan Allah bukakan pintu taubat dan Allah bukakan pintu ampunannya kepada hamba-hambanya
yang mau bertaubat kepadanya dan kembali kepadanya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya, pentingnya kita memahami tauhid dari sifat 20 ini. Kemudian di dalam surat Toha, di dalam surat Toha ayat 111, Allah juga berfirman di sini. Di dalam surat Toha ayat 111, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Nah, kalau di sini, kalau dalam surat Al-Furqan tadi, Al-Hayyu dirangkaikan dengan la yamut, zat yang maha hidup dan yang tidak mati. Nah, di dalam surat Toha ini ayat 111 itu dirangkaikan dengan Hayyil Qayyum, zat yang maha hidup dan berdiri sendiri. Wa anatil wujuhu lil Hayyil Qayyum, semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup, yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Nah, kalau yang tadi dalam Al-Furqan Allah mengatakan dosa-dosanya. Nah, di sini Allah mengatakan sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Artinya sama tadi, apabila seseorang melakukan kezaliman, maka itu berada dalam pengetahuan Allah. Allah menyaksikan itu, Allah mengetahui itu setiap orang berbuat zalim. Dan yang pasti di yaumil akhir nanti, orang-orang yang melakukan kezaliman akan tertunduk wajahnya di hadapan Allah, zat yang maha hidup dan berdiri sendiri. Dia tidak bisa mengangkat wajahnya di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap kezaliman yang dia lakukan di muka bumi ini atau sepanjang hidup dia. Ini menjadi amaran juga bagi kita, maka berhati-hatilah jangan berbuat zalim kepada sesama manusia. Karena itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sehebat-hebatnya manusia, seberkuasa-berkuasanya manusia, bahkan dia senantiasa berbuat zalim kepada orang-orang yang lemah karena dia merasa berkuasa, kemudian dia menzalimi orang yang lemah. Dia merasa gagah hidup di alam dunia ini dengan kekuasaannya, maka di akhirat nanti, di yaumil hisab nanti, wajahnya akan tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu mengangkat wajahnya karena dia berhadapan dengan zat yang maha hidup dan juga zat yang maha berdiri sendiri, zat yang maha berkasa, zat yang maha gagah, raja dari segala raja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan pada saat itu dia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dia lakukan sepanjang hidupnya atau ketika hidup di alam dunia. Nah, inilah dalil-dalil mengenai tentang sifat hayat atau kaunu hayat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan dan juga di dalam surat Toha. Ini saudara-saudara sekalian, dua sisi yang dapat kita ambil hikmahnya dari pemahaman tentang ilmu tauhid. Di satu sisi kita semestinya ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah, takut dalam arti kata takut melanggar perintah-perintahnya. Di sisi lain kita juga akan tumbuh rasa roja, penuh harap kepada Allah, penuh yakin kepada Allah, karena dia mengetahui setiap nafas yang kita tarik, setiap lirikan mata, setiap gerak langkah kaki dan kehidupan kita, Allah mengetahui. Oleh karena itu, tetaplah optimis, tetaplah penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang terjadi pada diri kita. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, la tai'asu min rahillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Inilah kata kuncinya. Oleh karena itu, tauhid ini menjadi penting, makrifat kepada Allah ini menjadi penting agar kita bisa menjalani kehidupan ini
dengan keadaan damai dan tenang, dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, hati yang penuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang penuh bertawakal dan penuh keyakinan bahwa Allah Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu kasih, begitu sayang kepada orang-orang yang beriman. Demikianlah saudara-saudara sekalian, secara singkat pembahasan kita tentang sifat ma'nawiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kaunu hayyan, yang lawannya adalah kaunu mayitan. Artinya tidak mungkin Allah, atau mustahil Allah itu mati, ya, mustahil, ya. Itu jadi ada sifat yang wajib bagi Allah, kaunu hayyan, dan sifat yang mustahilnya adalah kaunu mayitan. Dua sifat yang berlawanan, tidak mungkin atau mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita malam ini, walaupun singkat, tapi semoga itu menambah keimanan dan wawasan tauhid kita untuk mempertebal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita untuk menghadapi hari esok yang lebih baik. Dan semoga kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan di dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.